Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timur Sel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, bisa kunjungi store online kami di Tokopedia, Shopee, dan Blibli dengan search kolom Cahaya Timur Sel atau klik link pada deskripsi video. Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, kamu bisa kunjungi kami di Jalan Angkatan 66 seberang Apotika 24 Kota Palembang. So, kali ini kita akan review dan unboxing produk terbaru dari Xiaomi yang telah resmi meluncur pada akhir bulan Mei di pasar Indonesia dengan menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni, desain lebih stylish dan juga performa oke di kelas pasar entry level. Lalu apa saja spesifikasi lengkapnya dari ponsel satu ini? Tonton terus videonya sampai habis ya. Awalan kita ke desain kotaknya dulu nih. Redmi 13X hadir dengan kotak yang sama, tampilannya seperti Redmi 14C. Untuk sisi depannya ada tulisan Redmi 13X, logo Xiaomi, dan juga point selling di 108 megapiksel super clear kamera dan 33 watt fast charging. Untuk sisi kanan kotaknya ada tulisan Redmi 13X dan point selling immersive 6,79 90Hz display. Terus ada refined and stylish design. Nah, untuk sisi kirinya ada powered by HyperOS dan point selling di Massive 5030 mAh baterai dan MediaTek Helio G91 Ultra. Sedangkan buat sisi bagian belakangnya terdapat garansi 15 bulan dengan syarat dan ketentuannya. Selling point, informasi warna, dan RAM dapatnya di warna biru dengan RAM sebesar 8/128 GB. Lalu ada informasi email dan barcode serta alamat produksi. Kita langsung aja buka kotaknya. Buat tahu isi di dalamnya dapat apa aja. Begitu dibuka, kita akan mendapatkan selembar sapaan dan ucapan terima kasih. Lalu ada kotak organizer yang isinya SIM injektor, buku panduan, kartu garansi, dan softcase hitam. Dan unit ponselnya yang terbungkus plastik. Kemudian ada adaptor charger dan kabel USB Type-C. Berada di kelas entry level, tentu Redmi 13X hadir dengan berbagai varian trendy, juga stylish, dan kelebihannya yang tentu jadi nilai jual menarik untuk dipilih konsumen. Dengan desain bagian belakangnya yang telah ditingkatkan. Seperti warna yang saya pegang saat ini, Silk Blue, punya tampilan fresh dan frame datar dengan bodi bisa menampilkan efek glitter dan kilapan cahaya bila terkena cahaya pada sudut pandang tertentu. Feel body utamanya sendiri terasa halus, mulus, serta punya build quality yang oke. Bodinya terasa cukup solid dan memang agak berat, namun masih nyaman saat digenggam. Dengan bobot ponsel di 205 graman aja, yang membuatnya masih nyaman digunakan dalam waktu lama. Enaknya ponsel ini punya fitur tersertifikasi IP53 yang artinya tahan terhadap cipratan air dan terpaan debu, sehingga kita gak khawatir saat dipakai beraktivitas di luar ruangan. Di belakangnya ada desain kamera yang kelihatannya tuh rapi dengan bumper kotak tipis. Isinya ada dual lens kamera plus LED flash. Lalu buat sisi kanan ponselnya ada tombol volume control dan tombol power plus fingerprint yang tergabung. Sisi atasnya ada IR blaster dan jack audio. Kemudian buat sisi kirinya ada SIM tray hybrid, 1 nano SIM standby plus micro SD pada jaringan 4G LTE. Sementara buat sisi bawahnya ada port USB Type-C, mikrofon, dan speaker audio. Fitur ketahanannya juga tidak hanya pada bodinya saja, tapi buat layarnya juga sudah terproteksi Corning Gorilla Glass sehingga tidak mudah ringkih saat terkena benturan ataupun goresan. Sektor layarnya, ponsel ini dibekali layar IPS LCD 6,79 inch beresolusi Full HD Plus di 1080x2460 pixel yang bisa menawarkan tampilan visual yang jernih untuk menikmati konten multimedia baik streaming video ataupun nonton film, dan ramah di mata sebab ada proteksi untuk mata yang udah tersertifikasi TOFREE untuk perlindungan mata. Sementara buat yang suka scrolling sosial media, tentu kalian bisa menikmati scroll mulus dan halus berkat hadirnya refresh rate di 90 Hz. Ditambah lagi fitur adaptif secara otomatis menyesuaikan refresh rate sesuai kebutuhan yang dapat membantu menghemat daya ponsel ini.
Bahkan layarnya bisa tetap responsif meski dalam kondisi layar basah ataupun tangan basah berkat fitur Wet Touch yang dihadirkannya. Sementara buat kecerahannya, ponsel ini sayangnya masih hanya 550 nit sehingga kurang nyaman untuk beraktivitas di bawah sinar matahari. Namun untuk semakin meningkatkan produktivitas, tentu ponsel ini juga dilengkapi fitur NFC multifungsi yang semakin mempermudah bertransaksi sehari-hari seperti cek atau top up saldo dengan mudah menggunakan smartphone dalam satu genggaman. Pada sektor kamera, bagian ini menjadi salah satu daya tarik utama untuk konsumen, khususnya kamera utama beresolusi 108 megapiksel yang mampu menghasilkan foto super jernih, detail tajam, dan warna cerah, terutama dalam kondisi pencahayaan yang optimal. Kamera utamanya ini juga dilengkapi dengan fitur in-sensor zoom yang memungkinkan pembesaran hingga 3 kali tanpa penurunan kualitas, yang tentunya sangat berguna untuk memotret objek jarak jauh. Sementara buat kamera pendukungnya ada 2 megapiksel makro kamera sebagai bonus. Lalu pada kamera depannya, Redmi 13X dibekali kamera beresolusi 13 megapiksel saja. Namun kemampuan kamera utama dan depannya mampu menampilkan warna cerah terutama saat kondisi cahaya memadai. Hasilnya cukup memuaskan untuk resolusi kamera yang besar dan berada di kelas harga murah. Warna yang ditampilkan terlihat cerah, bahkan dynamic range-nya pun kadang terlampau bagus berkat teknologi kamera yang digunakannya dari Pixel Winning 9N1 dengan lensa 6V. Sementara pada bagian kamera depannya tidak ada yang spesial dari Redmi 13X, yaitu hanya dibekali kamera selfie 13 megapiksel saja dengan hasil jepretan standar dan cukup memuaskan. Berbagai fitur tambahan tidak lupa dihadirkan. Ada mode film kamera, frame custom, mode 108 megapiksel, mode HDR, mode malam, mode portrait, dan time-lapse. Buat perekaman videonya, kamera depan dan kamera belakangnya sama-sama berada di 1080p di 30 fps. Tidak ada 60 fps ataupun stabilisasi seperti AIS ataupun OIS sebagai pendukungnya. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini. Seperti ini kualitas dari perekaman video dari Redmi 13X di resolusi 720 30 fps. Untuk warnanya tuh keluar banget, apalagi untuk dari warna dari Vivo ini. Untuk warna Oppo nya ini real, cuman untuk ini agak saturasinya tinggi banget. Terus untuk detail dan bangunannya juga udah cakep di 720, cuman untuk kestabilannya pasti goyang sih ini. Nah, ini di resolusi 1080 di 30 fps nya untuk Redmi 13X seperti ini. Sedikit berguncang. Detail gedungnya dapet, warna si awannya juga cakep juga. Memang nggak mendekati realnya, cuman bagi yang suka agak colorful ini cakep, rekomendasi banget. Dan ini adalah tugas perekaman video dari Redmi 13X di resolusi 720 di 30 fps. Seperti ini untuk kualitas gambar dan tone warnanya.
Dan ini adalah kualitas perkembangan video dari Redmi 13X untuk resolusi 1080 di 30 fps nya. Seperti ini untuk kualitas gambar dan pewarnanya ya. Dari sektor performa, meskipun hadir sebagai ponsel kelas pemula dengan harga terjangkau, Redmi 13X tidak mengabaikan performanya. Justru Redmi 13X menjadi salah satu ponsel entry level Xiaomi dengan performa yang cukup unggul di kelasnya. Redmi 13X membawa chipset MediaTek Helio G91 Ultra berfabrikasi 12 nanometer. Ini mampu bersaing di kelasnya. Tenaganya berasal dari prosesor octa-core yang mirip dengan Helio G88, terdiri dari 2 core Cortex A75 untuk performanya dan 6 core Cortex A55 untuk efisiensi daya yang didukung GPU Mali G52 MC2 sebagai grafisnya. Jadi ponsel ini bisa dikatakan cukup mumpuni untuk harian ataupun games ringan dan games cukup berat. Menariknya di Redmi 13X ini kita udah bisa langsung menggunakan HyperOS sejak pertama kali menyalakannya, bukan pakai MIUI lagi. Redmi 13X menawarkan satu varian RAM yaitu 8GB tipe LPDDR4X plus adanya fitur memory extension yang mampu memperluas kapasitas RAM hingga 8GB dan totalnya jadi 16GB. Sedangkan internal yang ditawarkan ada di 128GB dan 256GB serta menawarkan perluasan terhadap memori internalnya menggunakan microSD hingga 1TB. Untuk menopang performanya, Redmi 13X menawarkan baterai berkapasitas 5030 mAh. Kapasitasnya ini sudah cukup awet untuk penggunaan HP selama seharian dan ketahanannya sudah cukup baik. Xiaomi juga menjamin ketahanan atau kesehatan baterainya tetap berada di atas 80% meski sudah digunakan hingga 1000 siklus. Hal ini cukup menarik, setidaknya Anda bisa menggunakan HP Redmi 13X ini dalam jangka yang cukup panjang. Selain itu, Redmi 13X juga dibekali fitur fast charging yang lebih kencang yaitu di 33 Watt. Hal ini membuatnya mampu mengisi daya baterai lebih cepat bahkan saat baterainya ponsel ini lemah dan ketika layar mati. Jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa menghubungi kami pada kotak deskripsi video dan mendapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.